Bukan untuk serius, bukan untuk jadi juara, ini tujuan Persib di turnamen pramusim yang sungguh mulia. Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan baik, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Jadi sekarang kalender sepak bola Indonesia memang udah mulai memasuki fase pramusim. Bahkan saat ini udah ada beberapa klub yang mulai melakukan latihan. Contoh kayak Arema FC, mereka udah ngelakuin persiapan dengan melakukan latihan lebih awal, walaupun skuadnya belum sepenuhnya lengkap. Sedangkan ada juga klub lainnya kayak Persib, awalnya mereka dijadwalkan bakal mulai latihan tanggal 7 Juli, tapi batal dan digeser ke tanggal 11 Juli. Kenapa dua klub tersebut mulai latihan awal? Karena mereka jadi salah dua klub yang punya agenda di pramusim kali ini, yaitu Piala Presiden. Dengan adanya Piala Presiden memang secara gak langsung bikin persiapan yang mereka lakukan harus dimulai lebih awal. Sebenarnya ini turnamen yang overrated, gak seharusnya turnamen pramusim diselenggarakan sekonsisten dan semewah ini. Bahkan faktanya, Persib sebagai klub yang berstatus sebagai klub terbaik sepanjang sejarah Liga Sepak Bola Indonesia Profesional, ternyata mereka punya targetnya tersendiri dalam event pramusim kali ini. Pertanyaannya sekarang, apa aja target yang mereka pasang, kenapa mereka milih target tersebut, dan gimana situasi mereka dalam menghadapi pramusimnya? Itu bakal kita bahas di sini. Ini menarik buat kita ketahui supaya kita bisa tahu tentang bagaimana persiapan serta kiprah klub peserta di pramusim kali ini. Kalau gitu, bareng gua Zidri Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Sekarang kita mau ajak kalian buat lihat situasinya terlebih dahulu. Jadi, Piala Presiden 2026 kali ini bakal dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli sampai tanggal 6 Agustus. Kurang lebih hampir 2 minggu periode pelaksanaannya. Untuk pesertanya ada 8 klub yang terdiri dari 5 klub Indonesia dan 3 klub undangan dari ASEAN. Untuk klub lokal ada Persib, Persija, Persebaya, Arema FC, dan PSMS Medan. Dan untuk klub ASEAN ada DPMM FC asal Brunei, Tampines Rovers dari Singapura, dan Port FC dari Thailand. Kenapa 8 klub tersebut yang dipilih buat jadi peserta Piala Presiden? Apa alasannya? Alasannya ya suka-suka. Walaupun turnamen ini ada di bawah naungan PSSI, tapi karena ini turnamen pramusim, bukan turnamen resmi, maka pemilihan pesertanya juga terserah panitia. Gak ada ketentuan tertentu yang mengikat untuk turnamen ini. Dan memang untuk turnamen ini sebenarnya jadi turnamen yang overrated. Gak seharusnya turnamen pramusim dikemas dengan semewah ini. Maksudnya dengan kemampuan serta biaya yang ada untuk penyelenggaraan turnamen ini, kayaknya alangkah lebih baik kalau itu digunakan buat hal yang lebih bermanfaat. Misal, katanya kan hadiah untuk juara Piala Presiden sekarang itu nominalnya sekitar 6,5 miliar rupiah. Nah, nominal tersebut bisa lebih baik kalau digunakan untuk nambah hadiah buat Piala Liga musim depan atau nambahin hadiah Super League supaya hadiahnya bisa lebih menggiurkan dan klub juga jadi lebih semangat. Sedangkan sekarang situasinya, Piala Presiden ini statusnya cuma turnamen pramusim. Idealnya klub ngejadiin turnamen ini cuma sebagai ajang latihan atau persiapan buat mereka menghadapi kompetisi yang sebenarnya. Tapi, dikarenakan hadiahnya besar, itu juga bisa jadi faktor yang pada akhirnya bikin klub peserta malah melakukan effort yang terlalu serius. Sehingga dampak negatifnya adalah terjadinya beberapa hal yang gak diinginkan. Contoh kayak tahun kemarin, yang Ole Romeni harus cedera di turnamen Piala Presiden. Ada juga Ahmad Syufrianto dan beberapa pemain lainnya yang harus cedera di turnamen ini. Kenapa mereka bisa cedera? Karena intensitas permainannya yang terlalu tinggi buat ukuran turnamen pramusim. Situasinya nggak semua pemain udah ada dalam keadaan yang 100% fit, tapi mereka dituntut harus menghadapi intensitas permainan yang tinggi gara-gara hadiah menggiurkan yang ada dalam turnamen ini. Karena bayangin Pak, hadiahnya itu sekitar 60% dari hadiah liga. Hadiah juara BRI Super League itu 10,5 miliar. Sedangkan Piala Presiden 6,5 miliar rupiah. Dan situasinya 10,5 miliar tadi harus didapatkan dari 34 pertandingan, harus away jauh lintas kota, lintas pulau, artinya effort yang dilakukan benar-benar luar biasa. Sedangkan hadiah 6,5 M ini cuma didapatkan hasil dari 4 kali main, gak perlu jauh away lintas pulau di setiap matchnya. Maka dengan cara tersebut, siapa sih yang gak tergiur sama hadiah sebesar itu?
Jadi memang kalau misal intensitas pertandingan Piala Presiden nanti serius, nauzubillah misal ada pemain yang cedera, yaitu faktor paling fundamentalnya adalah karena panitia menyelenggarakan turnamen ini dengan sesempurna mungkin. Nah, tapi khusus untuk salah satu peserta Piala Presiden, yaitu Persib Bandung, mereka cukup punya konsistensi serta pendirian di turnamen Piala Presiden setiap musimnya. Yaitu mereka gak menjadikan turnamen ini sebagai sebuah pertandingan yang serius. Sebenarnya buat Persib, kalaupun gak ikut Piala Presiden juga gak apa-apa, gak masalah. Bahkan jadi keuntungan juga karena Persib bisa dengan lebih bebas menyiapkan agenda pramusimnya dan terhindar dari risiko cedera. Tapi rasanya gak mungkin kalau turnamen Piala Presiden tanpa mengikutsertakan Persib. Karena kehadiran Persib ini jelas jadi sangat berpengaruh terhadap eksistensi serta kesuksesan dari Piala Presiden. Kalau gak ada Persib, bisa hampir dipastikan hype turnamennya gak akan terlalu rame. Cuma, memang untuk sekarang, Igor Tolić juga udah menegaskan bahwa skuad Persib Bandung sama sekali gak memasang target atau ekspektasi apapun di Piala Presiden kali ini. Dia bilang kalau turnamen ini akan mereka jadikan sebagai bagian dari periode persiapan, utamanya untuk kebugaran fisik para pemain. Karena kalau yang difokuskan adalah permainan, rasanya itu agak sulit karena Persib juga gak akan diperkuat sama banyak pemain intinya karena banyak yang dipanggil timnas buat Piala AFF. Maka harapannya memang dengan adanya Piala Presiden ini, yang terpenting bagi Persib adalah pengembalian fisik para pemain, penyatuan chemistry buat para pemain baru, dan kalau bisa, ini juga sebagai bentuk adaptasi buat para pemain baru bisa mengenal klub dan juga bobotoh. Karena itu penting banget. Pasti semua pemain baru Persib butuh penyesuaian, baik itu dari segi iklim, cuaca, kondisi permainan, kondisi lapangan, atmosfer pertandingan, itu semua butuh banget penyesuaian atau adaptasi. Karena mungkin ada dari mereka yang nggak terbiasa main di lapangan yang kualitasnya kayak apa yang rata-rata ada di Indonesia. Mungkin mereka juga ada yang nggak terbiasa main di hadapan puluhan ribu supporter dengan dukungan yang besar. Maka dengan adanya Piala Presiden ini, harapan terbesar Igor Tolić adalah supaya para pemain bisa melakukan adaptasinya dengan lebih lancar dan lebih maksimal. Dan rasanya kita semua juga pasti sepakat supaya Persib jangan terlalu serius di Piala Presiden. Persib main fun aja karena gak ada target yang dikejar di turnamen ini. Maka ini juga yang memang harus dipahami sama semuanya, supaya kita semua harus sepakat buat gak ada yang naruh ekspektasi tertentu terhadap permainan ataupun kiprah yang ditampilkan Persib di Piala Presiden nanti. Misal nanti ada pemain Persib yang mainnya nggak maksimal, itu nggak boleh kita kasih komentar negatif. Karena bisa jadi apa yang dia tampilkan itu memang belum sepenuhnya kemampuan yang dia punya. Atau misal dari 3 pertandingan fase grup, Persib kalah 2 kali nih. Atau misal nggak dapat satu pun kemenangan. Itu juga jangan jadi suatu hal yang harus dipermasalahkan secara besar. Karena dari sekarang kita semua udah tahu tujuan yang Persib cadangkan untuk turnamen Piala Presiden nantinya. Kemudian, selain kiprah untuk Persib di Piala Presiden, kita juga ada kabar yang sangat baik untuk kiprah Persib sebagai wakil Indonesia di kompetisi Asia musim depan. Jadi sekarang kan mereka harus lewat babak playoff dulu supaya bisa masuk ke fase grup ACL2. Ini memang kacau banget sih. Dengan status Persib yang di musim kemarin bisa lolos ke fase gugur ACL2, dengan mereka yang jadi juara grup, gak terkalahkan lawan klub Thailand di fase grup, jelas sangat gak pantas kalau Persib harus main di ACL2 lewat babak playoff. Cuma ya, mau gimana lagi? Karena keharusan Persib ikut playoff ini bukan karena cerminan kualitas Persib, melainkan ini karena peringkat kompetisi Liga Indonesia yang ada di level rendah. Jadi mau gak mau Persib harus melewati babak ini. Dan di babak playoff ini, Persib akan memainkan satu pertandingan melawan klub asal Filipina, yaitu Manila Tiger. Nah, awalnya Persib dibayangi dengan situasi buat mereka gak bisa menampilkan kekuatan yang terbaik. Karena jadwal awal laga playoff ini ada di tanggal 12 Agustus. Yang tanggal 12 Agustus itu bertepatan dengan momen krusial dari turnamen Piala AFF. Dan seperti yang kita tahu, bahwa sebagian pemain andalan Persib itu dipanggil buat memperkuat timnas. Kayak Tom Haye, Eliano Renders, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, dan yang lainnya. Walaupun Manila Tiger levelnya ada di bawah Persib, tapi tetap kita gak boleh meremehkan mereka. Karena pada dasarnya, mereka pasti tetap punya potensi ancaman yang cukup besar buat skuad Persib. Dan kabar baiknya, di tengah bayang-bayang skuad Persib yang harus tampil pincang di pertandingan playoff nanti, sekarang baru aja kita dapat kabar dari AFC bahwa mereka merubah jadwal playoff ACL2 antara Persib dan Manila Tiger. Dari yang awalnya tanggal 12 Agustus, sekarang diubah jadi tanggal 31 Agustus.
Maka ini jelas jadi keuntungan besar buat Persib, karena dengan begitu jadwalnya nggak akan bentrok sama turnamen Piala AFF, sehingga skuad Persib bisa ada dalam komposisi yang maksimal. Kemudian dari segi persiapan juga, Persib tentunya bisa lebih dulu melakukan latihan, menyatukan chemistry antara pemain timnas dan para pemain baru Persib lainnya. Karena sekarang kan situasinya, pemain yang dipanggil timnas udah gabung pemusatan latihan timnas di Bali. Dan mereka tentunya baru bisa gabung ke latihan Persib di momen ketika mereka udah selesai bela timnas Indonesia di Piala AFF. Makanya mereka gak punya banyak waktu untuk menyatukan chemistry maupun persiapan latihannya. Jadi itu pembahasan terkait target pramusim serta situasi atau kabar baik untuk Persib jelang menghadapi kompetisi Asia. Dari semua pembahasan tadi, khususnya untuk target Persib di pramusim, apakah kalian setuju? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!